Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Menghilang dan menghapus data yang ada di pinjol ini adalah pembahasan yang sangat diminati oleh teman-teman semuanya, terutama yang baru mengalami telat bayar, tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar lagi di pinjol-pinjol legal. Oke, saya sangat paham. Mungkin bagi Anda ini adalah suatu hal yang sangat Anda nanti-nantikan. Mungkin sudah capek karena teroran, diintimidasi setiap hari, diancam-ancam setiap hari, ditakut-takuti setiap hari. Mungkin teman-teman semuanya udah pada capek, udah pada lelah gitu loh. Jadi pengen rasanya mengetahui ada nggak sih cara untuk menghapus data yang mana selama ini banyak pembohongan-pembohongan yang terjadi. Oke, buat teman-teman semuanya, menghapus data pinjol bukan sekali dua kali saya bahas buat teman-teman semuanya. Ya, sekarang saya tanya dulu, seberapa penting menghapus data ini dalam hidup teman-teman semuanya? Boleh isi di dalam kolom komentar. Oke, menghapus data pinjol itu ada dua macam. Pertama, menghilangkan semua teroran yang ada di handphone. Kedua, menghilangkan semua ketakutan yang ada dalam diri kita. Oke, mungkin Anda pengen data yang mau dihapus itu adalah data yang ada di smartphone gitu loh. Karena bagi Anda ini bisa mengatasi yang namanya sebar data, menghentikan sebar data, menghentikan mempermalukan. Mungkin hal-hal seperti itulah yang teman-teman butuhkan selama ini, dan berharap banget ada satu hal yang benar-benar bisa menyelamatkan teman-teman semuanya dari tekanan, dari ancaman yang sifatnya selalu mempermalukan. Oke. Untuk mengatasi teroran via WhatsApp, telepon, dan email, saya berulang kali menyampaikan sama teman-teman semuanya, kekuatan pinjol itu ada di smartphone kita. Ini kekuatan pinjol ya, ada di sini. Mungkin teman-teman yang sudah lelah, nggak sanggup lagi mungkin menampung setiap telepon yang masuk, nggak sanggup lagi merespon semua WhatsApp yang dikirim, dan nggak bisa lagi mata Anda ini melihat sehingga pikiran pun merespon tentang email yang dikirim. Oke. Tiga kekuatan ini bertiang pada satu tempat, kartu yang ada di handphone kita. Ya. Kalau teman-teman ingin mengakhiri semua teroran, intimidasi, desakan, ancaman, tinggal dicabut nomornya, dihapus WhatsApp-nya, di-reset HP ini ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru. Oke, semuanya berakhir di telepon. Di telepon ini semuanya berakhir. Telepon nggak masuk, WhatsApp mengancam sudah nggak ada, email menakut-nakuti sudah nggak ada, berakhir sudah. Tapi apakah ini yang disebut dengan menghapus data, Bang? Enggak, ini nggak menghapus data. Data yang sebenarnya yang ada itu ada dalam pemikiran ini. Di dalam pemikiran, Anda didesak selalu untuk memikirkan hal-hal negatif ada di sini. Di dalam pemikiran. Ketika hati dan pemikiran Anda merespon hal-hal negatif, Anda tahu efeknya apa? Banyak efek samping yang terjadi. Salah satunya nekat melakukan tindakan pidana, nekat terjadi gali lubang tutup lubang, nekat menjual aset-aset yang ada. Ini adalah efek samping dari ketakutan yang ada dalam pemikiran. Jadi teman-teman, kalau ingin menghapus data pinjol yang sebenarnya, buang ketakutan yang ada. Ya, makanya kalau ada orang yang nawarkan Anda jasa hapus data, emang bisa menghapus yang ada dalam otak Anda itu, mereka pakai sistem mereka dan segala macam. Ketakutan itu Anda bawa setiap hari. Ya, berapa banyak Anda lihat orang yang curhat sama saya, Galbay sudah 1 tahun, kartu sudah dibuang, WhatsApp sudah nggak ada, email sudah nggak melihat lagi. Tapi pertanyaan dia, Anda tahu, apakah masih aman, Bang? Berarti dia tersimpan di sini. 1 tahun loh dia Galbay. Ada yang 2 tahun tersimpan di hati. Rasa takut itu ada dalam diri Anda. Ini hanya penghubung. Ini yang menghubungkan kenapa rasa takut itu ada dalam pemikiran Anda. Karena Anda membiarkan komunikasi itu selama ini ada. Ya, Anda dicaci maki, apalagi Anda orangnya baperan, menerima telepon langsung Anda dicaci maki dan dihina. Anda sulit berdamai dengan pemikiran Anda sendiri. Akhirnya, kata-kata caci maki itu ingat dalam pemikiran Anda selama bertahun-tahun. Ya, selama berhari-hari, bertahun-tahun, berbulan-bulan gitu.
nggak hilang-hilang, ada dalam pemikiran. Chat WhatsApp itu juga salah satu pendorong kenapa terjadinya ketakutan dalam pemikiran kita. Terjadi hal negatif dalam pemikiran kita. Habis itu email, ya itu juga yang memicu Anda selama ini bertanya, apakah kita akan diproses ke jalur hukum? Apakah saya akan dipenjara? Itu gara-gara email, gara-gara WhatsApp, gara-gara telepon. Oke, 3 ini sudah kita buang. Tinggal PR-nya ada dalam pemikiran kita. Pertanyaannya adalah, mau atau tidak Anda untuk merubah semua ini? Merubahnya bagaimana, Bang? Jangan Anda pikirkan lagi hal-hal negatif yang menakuti diri Anda. Kalau memang benar-benar ingin menghapus data, hapuslah ketakutan yang ada dalam pemikiran Anda. Saya berapa kali membilangnya sama teman-teman semuanya. Ketakutan Anda kesuksesan bagi pinjol. Tapi keberanian Anda kehancuran bagi pinjol. Sekarang Anda mau takut atau mau berani? Teriak kan setiap hari? Hapus pinjol, blokir pinjol, buang pinjol yang ada di Indonesia. Tapi kalau Anda masih ketakutan, pinjol nggak akan berhenti ada di Indonesia. Pinjol tetap makmur, pinjol tetap jaya. Ya. Karena yang diharapkan pinjol itu adalah ketakutan Anda. Selagi Anda masih ketakutan, besar peluang yang akan didapatkan pinjol akan terjadi gali lubang tutup lubang. Selagi Anda ketakutan, akan besar kemungkinan Anda akan nekat menjual aset-aset yang ada. Selagi Anda masih ketakutan, Anda akan mencarikan talangan dana secara offline. Makanya ketakutan Anda ini adalah kunci untuk kesuksesan dari si pinjol. Ya, makanya Anda dihadapkan dengan debt collector untuk memberikan sinyal supaya Anda ketakutan. Supaya tidak ada celah di pemikiran Anda untuk memikirkan hal-hal yang positif, ya. Jadi kalau teman-teman ingin menghilang dan kabur dari pinjol, habis itu kalau bisa Bang auto lunas begitu aja dalam diri Anda tanpa perlu dibayar, ini dalam diri Anda ya. Ya satu-satunya Anda ajak diri Anda untuk berdamai. Satu-satunya Anda kompromi dengan pemikiran Anda, pertanyakan, ini mau sampai kapan? Selama ini Anda berpikir setiap hari, Anda ketakutan setiap hari, menguntungkan atau merugikan? Itu pertanyakan gitu. Kalau enggak, mustahil Anda teriak-teriak bebas. Keluar dari pinjol, pengen bebas Bang, pengen hidup tenang Bang. Tapi di dalam pikiranmu, masih tersemat yang namanya ketakutan. Soal sebar data, soal dipermalukan, itu percuma. Ya, makanya saya bilangin sama Anda, kekuatan pinjol itu ada di data pribadi Anda. Jadi dari sebar data inilah dia yang akan memunculkan kepanikan tadi. Apa tindakan kita Bang? Kalau seharusnya misalnya data kita sudah disebar. Data kita sudah disebar, itu menjadi hal yang baik. Beberapa tahun yang lalu saya bikin video, saya sampaikan, sebar data lunas. Oke, ketika pinjol menyebarkan data Anda, simpan buktinya. Ya, catat nama aplikasinya, hentikan pembayarannya. Bang, tidak semudah itu Bang. Oke, memang tidak semudah itu, tapi dari diri kita bikin mudah. Salah siapa? Ada nggak perjanjian ketika kita telat bayar data kita disebar? Ya, kalau nggak ada ya sudah, kita bentuk sendiri. Sebar data lunas. Kalau dia bertanya, ada nggak perjanjian sebelumnya? Nggak ada, sama. Anda nyebarkan data saya, oke, ketika sebar data saya temukan, saya anggap ini lunas. Sama-sama kita tidak mempunyai kesepakatan. Kayak gitu buat teman-teman semuanya. Karena kalau kita ikutin semua drama ini, yang rugi diri kita sendiri. Ya, yang akan celaka diri kita sendiri. Ini mau sampai kapan gitu loh. Ya. Ini yang harus teman-teman perhatikan. Jadi kalau teman-teman ingin menghilang, menghapus data, kabur dari pinjol auto lunas tanpa bayar, selesaikan ketakutan yang ada dalam pemikiran Anda dulu. Ya, kalau di smartphone kan Anda tinggal gampang tuh, tinggal modal 20.000, pergi ke konter handphone, beli kartu, daftarkan, udah masuk. Ya, tapi di dalam pemikiran nggak semudah itu. Nggak ada kartunya dalam pemikiran kita. Ya. Makanya kita ajak berdamai diri kita. Berdamainya dengan mana? Kita berkumpul dengan orang-orang yang bisa memberikan sinyal-sinyal positif untuk kita. Kita berkumpul dengan teman-teman kita. Kita lawan semua rasa takut yang ada. Selama ini kita ketakutan untuk nongkrong bersama teman-teman. Kita takut teman-teman kita sudah tahu. Nanti kita dipermalukan. Nanti kita disangka sengaja lari dari hutan. Sekarang kita lawan. Kita nongkrong tempat mereka. Kita duduk tempat mereka. Dan kita buktikan di sana. Ya, habis itu lakukan hal-hal positif. Jangan memikirkan pinjol setiap hari, tapi pikirkanlah hidup Anda. Bagaimana ini dengan hidup kita? Hidup ini masih tetap berlangsung. Hidup ini tetap berjalan. Dan kitanya masih seperti ini mau sampai kapan? Coba tanyakan sama diri Anda. Bentuk pertanyaan-pertanyaan kecil, ya.
biar Anda bisa menjawabnya. Tanyakan, ini mau sampai kapan? Duit udah nggak ada, pekerjaan sudah hilang, ya kan? Tapi yang kita pikirkan kapan Desi datang ke rumah, aman atau tidak, ini mau sampai kapan? Ya, kita nggak punya uang aja itu sudah nggak ada aman-amannya. Hidup kita menderita kok, kita mudah baperan kok kalau duit nggak ada. Makanya dari itu, daripada kita memikirkan hal-hal aman, si DC, yang mana itu akan menimbulkan hal-hal negatif dalam diri kita, mendingan kita lakukan kegiatan aktivitas kita yang bisa menjadikan pemikiran kita mengarah ke hal positif. Ya, yang memicu semangat kita lagi. Kita ajak diri kita gitu loh. Untuk apa? Untuk lebih semangat. Untuk lebih bisa gitu loh. Menyadari bahwasannya, oke, ini soal perjalanan hidup. Ya, jadi silahkan teman-teman praktekkan. Yang paling utama supaya mengatasi pikiran negatif dalam diri Anda adalah komunikasinya tadi. Teleponnya nggak usah Anda aktifkan. WhatsApp-nya Anda hapus. Emailnya Anda ganti. Dengan begitu Anda tidak menerima telepon lagi, tidak mendengar suara cacian. Anda tidak menerima chat lagi, tidak membaca soal ancaman. Anda tidak melihat email, tidak melihat lagi soal somasi. Damai pemikiran Anda. Semakin Anda lihat hal itu, semakin Anda biarkan, makin kacau pemikiran yang ada. Ya, jadi kalau teman-teman ingin menghapus data yang ada di pinjol, praktekkanlah hal tadi. Putus komunikasinya, berkumpullah dengan orang-orang yang positif, dan tanyakan ke diri Anda, mau sampai kapan Anda berdiam diri seperti ini. Hidup Anda sudah hancur loh, hidup Anda sudah min. Kalau Anda hanya berdiam diri, orang lain tidak ada yang bisa membantu Anda. Ya, yang bisa menyelamatkan Anda dari semua ini adalah diri Anda sendiri. Makanya ajak diri Anda, dorong diri Anda, pacu semangat Anda untuk lebih giat lagi. Ya, galbay pinjol cuma satu risikonya, BI checking. Ya, di saat namamu sudah masuk BI checking, kamu jadi orang yang malas, kamu tidak bekerja, kamu tidak melakukan aktivitas, tidak ada pemasukan, makin hancur. Berhutang sudah tidak bisa, bekerja nggak ada. Gitu loh. Ya, makanya di saat nama kita masuk dalam BI checking, nama kita masuk dalam daftar hitam, kitanya makin rajin bekerja, makin rajin menabung. Kumpulkan dan prepare uang Anda, ke depannya jangan berharap lagi dengan hutang mana. Mungkin dari saya cuma itu aja, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk teman-teman yang mengalami ketakutan dan kecemasan, dan selalu berupaya mencari bagaimana menghapus data, bagaimana cara menghilang dan segala macam. Menghapus data atau menghilang dari pinjol, hanya Anda yang bisa. Tidak ada satu orang pun yang bisa membantu kecuali diri Anda sendiri. Ya, ingat, tidak ada satu orang pun yang bisa bantu kecuali diri Anda sendiri. Jadi, jangan percaya dengan penawaran-penawaran yang ada di luar sana. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.